Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 12 November 2021. Kita memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Yosafat lahir di Ukraina dan dibaptis dengan nama Yohanes. Ia bergabung dalam Ordo Santo Basilus dan terpilih menjadi uskup di Potolsk pada tahun 1617. Di kota besar itu, Yosafat menyaksikan keadaan gereja yang kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umat. Jemaat memutuskan hubungannya dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Kehadiran Uskup Yosafat membawa pengaruh yang positif. Ia yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristiani tidak ditemukan dalam cara-cara kekerasan, tipu muslihat dan fitnah. Maka Uskup Yosafat selalu bergiat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Hasilnya nyata, Rusia kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan Paus di Roma. Banyak orang memusuhinya karena iri hati terhadap semua usaha yang ditempuh oleh Uskup Yosafat. Meskipun demikian, ia tidak takut dan terus berjuang demi persatuan gereja. Pada tanggal 12 November sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh para pelayan-pelayannya. Uskup Saleh ini tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sungai Difna. Kemartirannya membuka mata orang banyak para skismatik yang akhirnya kemudian bertobat dan kembali bersatu ke pangkuan Gereja Katolik Roma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata padamu, pada malam ini kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bacaan hari ini melanjutkan bacaan kemarin. Namun seperti yang saya katakan kemarin, bahwa bicara soal kedatangan kerajaan Allah dan kehidupan kelak sesudah hidup di dunia ini selalu menyisakan sebuah misteri dan menjadi pergumulan sepanjang sejarah. Satu hal saudara-saudari sekalian perlu kita catat, mereka yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Ini adalah satu atau sebuah indikasi bahwa yang ada di sana jauh lebih membahagiakan dari yang ada di sini. Sehingga yang sudah pergi nggak mau lagi balik ke sini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Yesus ingin mengingatkan para pendengarnya dulu dan sekarang bahwa kedatangan anak manusia tidak ditentukan oleh tanda apapun, termasuk tanda-tanda yang tampak mengerikan, yang di luar akal manusia, ataupun juga sesuatu yang menakjubkan. Yesus membandingkan kedatangannya kelak dengan dua peristiwa populer dalam perjanjian lama, yaitu air bah pada zaman Nuh dan kehancuran kota Sodom dan Gomora. Orang Yahudi pasti mengerti mengenai dua kisah populer ini. Melalui sabda ini, Yesus ingin memperingati para muridnya untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan datangnya kerajaan Allah. Jangan sampai para murid lebih mencintai dirinya sendiri dan melekat pada materi dunia. Para murid justru diajak untuk mempersiapkan kedatangan hari Tuhan yang tidak disangka-sangka datangnya dengan mengumpulkan, memupuk harta di surga, yakni dengan menaburkan kasih dan kebaikan dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kepada para murid yang bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab dalam perumpamaan singkat ini, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Nggak nyambung kan? Ditanya di mana lokasi, malah menjawab dengan perumpamaan ini. Maksudnya apa ya? Yesus pertama-tama tidak menunjukkan pada suatu lokasi sebagai jawaban atas pertanyaan para murid. Kedua, melalui perumpamaan ini dimaksudkan Yesus bahwa kedatangannya kelak pada akhirnya akan menjadi jelas. Sama seperti kehadiran bangkai yang ditunjukkan dengan burung-burung nasar yang akan terbang berputar-putar dan berkerumun atas bangkai tersebut. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu ya kapan dan di mana lokasinya ketika Yesus datang kembali. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita sudah diperingatkan untuk menyiapkan diri dengan waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita terbuai dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan materi-materi, dan dalam kehidupan spiritual yang semu. Kita diajak untuk senantiasa mengarahkan hidup kita pada Tuhan, untuk menyongsong dan menyambut hari kedatangannya kelak. Sudahkah kita menunaikannya? Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita mengantisipasinya dengan hidup waspada dan berjaga-jaga? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.